bolasport.com. Sahabat sebenarnya kita lanjut lagi di acara Sporta, masih bersama saya Anto dan teman-teman dari bolasport.com, ada Bagas dan Hari. Sekarang kita beralih ke topik berikutnya nih, pemain-pemain asal Indonesia yang merumput di klub-klub luar negeri. Yang terakhir ada Pratama Arhan ya, Iya, benar. PSIS Semarang yang dikontrak klub kasta kedua Liga Jepang kalau nggak salah ya, Tokyo Verdy ya. Iya. Perkembangannya gimana nih, Bagas atau Hari, bisa cerita nggak? Jadi kemarin ya Bagas Kajian dulu dong. Jadi ini lagi main nih Pratama Arhan di PSIS lawan Borneo. Jadi kemarin kan update-nya hari Jumat kan mau berangkat ke Jepang, tapi memang katanya visa, gara-gara visa harus mengurus visa dan lain-lain, terus harus mundur. Jadi sampai sekarang belum tahu nih update-nya mau berangkat kapan. Ya memang bagus ya buat Pratama Arhan, apalagi ini klub Liga Jepang. J-League, udah lama banget kan kita pemain Indonesia, terakhir kan Irfan Bahdim yang di J-League. Sama dulu kalau nggak salah ada Ricky Yakob ya? Ya, almarhum ya, pernah main kan ya? Tahun 1988 itu saya belum lahir ya Mas. Iya. Bergabung Matsushita, dia main 6 kali, cetak gol cuma sekali, berdata dari Wikipedia, seperti itu sih Mas. Iya. Cuma kalau belajar pengalaman pemain-pemain sebelumnya, ini kan nggak mudah ya bermain di luar negeri dengan iklim yang beda, kemudian sering kadang-kadang sering kangen tanah air gitu ya. Sebenarnya harus dimiliki pemain-pemain Indonesia untuk berkarir di luar negeri itu apa aja sih? Karena kan pengalaman sebelumnya ya kayak contohnya Ricky Yakob lah, cuma sebentar ya balik lagi ke Indonesia. Iya. Kalau dibilang pengalaman harus, emang sih pemain Indonesia itu kebanyakan kangen rumah sih Mas ya. Kangen sambel ya. Kangen sambel, kangen homesick, kangen taksi juga kali mungkin Mas. Karena nggak dapetin juga kan. Kayak contohnya kayak kemarin saya sayangnya sih TVRI sih udah mulai karir di Liga 2 bersama Liga 2-nya Thailand bersama tapi setengah musim di sana dan langsung kebalik lagi Persipura Jayapura. Seharusnya langkah TVRI ini bisa mengikuti seniornya di Papua ya, Yanto Basna yang tetap stay di Thailand dan tidak mau pulang ke Indonesia. Bahkan Yanto Basna juga mempunyai 3 tahun ke depan akan prediksi mau main di Jepang ataupun di Korea Selatan. Nah, itu yang seharusnya bisa diikutin sama pemain-pemain muda kita ya. Terakhir tuh ada beberapa pemain juga yang ikut trial di klub-klub Eropa seperti Evan Dimas, Osvaldo Hai. Ya, saya nggak tahu apakah mereka kangen rumah juga ataupun emang bisa dibilang kan kalau kebanyakan kalau pemain Indonesia di luar itu kan gajinya lebih kecil Mas ketimbang di Indonesia. Artinya mungkin mereka udah mendapat kenikmatan surga di Indonesia, buat Indonesia ya nggak usah mikirkan karir ke depan, mungkin seperti itu ya pemikiran mereka ya. Ada juga yang nggak peduli. Ini berarti posisi tawarnya rendah ya kalau di kontrak klub luar ya? Kabarnya kebanyakan kata-kata agen yang saya kontak seperti itu, emang tawarannya lebih murah ketimbang gajinya mereka di Indonesia, dan mereka itu kalau bisa dibilang ada juga beberapa pemain yang nggak seperti itu Mas, kayak Pratama Arhan, kayak Asnan Duangkuatam, Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, benar-benar fight untuk berkarir, meningkatkan karir tanpa memikirkan gaji sih Mas. Iya. Sekarang yang pemain termahal siapa nih yang dikontrak di luar? Pemain kita. Kalau pandut ini ya berdasarkan transfer market ya, kalau update beberapa hari lalu sih memang Pratama Arhan yang menilai market value-nya paling tinggi. Tapi kan itu bukan resmi, bukan patokan juga. Jadi memang Indonesia ini kan posisi tawarnya rendah ya jika kita diminati oleh klub-klub luar negeri. Pertama, Indonesia belum terbukti, maksudnya pemain-pemainnya belum terbukti lah kalau ke klub luar negeri, dan mereka benar-benar harus bersaing. Mereka harus masuk ke daftar susunan pemain aja lah, misalnya di setiap pertandingan itu mereka harus bersaing juga sama pemain-pemain lain dan tidak ada diistimewakan seperti itu. Jauh ini sih memang baru Egy Maulana, Witan, terus kemudian Asnawi yang memang udah mulai masuk tim utama. Oke, wah persaingannya berat ya buat masuk line up utama ya.
Sebenarnya Sintayong juga ada beberapa pemain kita di luar negeri yang belum dilirik ke Sintayong sih, kayak David Villa di Kroasia. Lalu ada juga Bagus Kalvi di FC Utrecht kan, tapi emang jarang mendapatkan kesempatan bermain sih. Menurut catatan saya sih sekarang ada beberapa pemain yang bermain di luar ya, kayak di Malaysia itu ada 2 pemain ya, ada Nathanael Ringo di Kelantan FC, walaupun kasta kedua di Malaysia, sama Sadil Ramdhani yang masih bersama Sabah FC. Walaupun sebenarnya Sadil Ramdhani itu udah dipikat sama klub Eropa Timur dari Serbia, namun tidak dilepas dengan alasan harus mengeluarkan biaya transfer. Oke. Yang banyak paling lama mesti kita tambahin, banyak sekali pemain kita tuh yang ada di Eropa Timur ya guys ya. Ya, terutama Eropa Timur memang banyak sekali. Tapi itu pemain-pemain yang enggak cukup terkenal sih Mas. Betul. Artinya, dan saya juga melihat catatannya. Jadi setiap ada saya punya kontak namanya Alex ya. Maksudnya dia agen juga. Setiap ada pemain Indonesia yang enggak terkenal dikontrak oleh di Serbia, klub-klub Eropa Timur itu, dia langsung kasih rilis berita gitu kan Mas. Terus saya, ini pemainnya pemain nggak terkenal kan. Terakhir ini pemain Persija Foundation U17 ya, yang masih muda yang dikirim ke klub dari Serbia ataupun Bosnia, dan mereka tuh hanya dikontrak 6 bulan ataupun 3 bulan. Mungkin karena itu trial seperti itu sih Mas. Jadi pertimbangan cuma trial ya, Arya? Ya, ada yang cuma 6 bulan, bayangin aja masih jauh-jauh ke Eropa dikontrak 6 bulan buat apa juga. Betul. Kalau sampai sejauh ini yang sudah merumput di luar negeri yang katakanlah performanya ya, kontribusinya ini cukup oke buat klub yang ia bilang siapa nih, guys atau Hari? Ya, seperti yang saya tadi bilang, Egy, Witan, Asnawi memang sudah beberapa kali tampil juga musim ini, dan mereka tembus line up. Witan kan memang baru baru pindah ya dari Liga, dipinjam ke FK Senika, jadi satu tim sama Egy sekarang. Dan baru 2 pertandingan mereka cukup bermain, menit bermainnya banyak. Terus Asnawi juga sekarang persiapan musim baru, ini lagi baru 1 pertandingan. Korea Selatan ya? Iya. Jadi Jepang udah ada, Korea Selatan udah ada, Eropa Timur udah ada, Amerika Latin udah ada belum? Amerika Latin nggak ada, belum ada. Belum. Kejauhan mungkin. Ada Inggris. Dia akan takut kan kalau di Inggris. Cuma kalau tryout sering kali ya, kayak di Uruguay gitu ya, kan pernah berapa kali ya? Oh, itu karena memang dulu kan memang program ini ya, SAD. Uruguay, memang ada kerjasama di situ. Kalau sekarang mungkin memang nggak ada koneksi ke sana ya. Jadi harus kalau mau ke sana ya mandiri. Jadi pemain mungkin berminat di Amerika Latin ya langsung aja ke sana. Betul. Sebenarnya program seperti SAD itu ada juga sih Mas di Garuda Select sekarang. Yang dari 4 tahun terakhir ini banyak pemain-pemain kita kan yang latihan di Inggris. Yang melawan klub-klub besar juga, kayak Manchester City, Arsenal, Chelsea. Ya, itu sebenarnya juga bisa menjadi tolak ukur Sintayong sih untuk melihat kemampuan pemain muda kita. Betul. Dan harusnya mereka manfaatkan ya, karena kan semacam akademi klub-klub besar ya, Arya. Kalau bagus ya mungkin. Emang sebenarnya tuh kalau saran saya sih, setiap ada program Garuda Select itu, salah satu tim pelatih timnas Indonesia ataupun rekannya Sintayong itu langsung untuk melihat proses seleksi sih Mas. Artinya mereka itu bisa melihat nih pemain ini jago, pemain ini jago. Karena kan kebanyakan emang didatangkan langsung sih, mungkin ada perjanjian juga sih dari Inggris kayak Dennis Wise yang untuk melihat pemain-pemain dan akan diserahkan ke timnas Indonesia kalaupun seandainya dilirik yang sangat bagus sih. Iya. Cuma kalau keberadaan di klub-klub Malaysia ini seperti apa, Bagas dan Hari? Pastinya menit bermainnya lebih banyak dong ya? Iya. Kayak Ryoji Utomo terakhir ya? Oh ya, Ryoji Utomo dari Penang, terus kemudian sekarang udah balik lagi ke Persija. Jadi kalau Sadil ini juga kan Malaysia juga baru mulai juga liganya awal tahun. Jadi masih kemarin beberapa kali uji coba juga Sadil cetak gol berhasil. Terus kemudian Nathanael Ringo ini juga bermain. Jadi cukup banyak juga menit bermain yang mereka mainkan.
Ini berarti agen-agen dari luar negeri pencari talent udah cukup banyak yang lihat potensi pemain tim kita ya, Hardan, Bagas ya. Ya banyak sih Mas, tapi kayaknya sekarang klub-klub kita itu juga nggak bakal melepas pemainnya ke Malaysia, Iya. Thailand. Kalau dulu kan kayaknya ada pemain yang dari klub Thailand dilepas lah ya, tapi kan sekarang kayaknya enggak deh. Pasnya ke Korea, Jepang, ataupun Eropa sih. Kalau menurut saya seperti itu, dan saya pikir sih kecuali pemainnya sendiri ya yang mau berminat bermain di Liga Malaysia tanpa harus memikirkan klub. Artinya kayak Sahrian Abimanyu kan waktu itu terus kan untuk keluar dari Madura United dan akhirnya diambil Johor Darul Takzim, dan ternyata di sana juga tidak dipinjamkan lagi kan ke Newcastle Jets, klub Australia. Betul. Dan akhirnya balik lagi ke Johor Darul Takzim dan gak bermain lama, padahal di kontrak cukup panjang 4 tahun. Tapi tiba-tiba dibeli Persija dengan harga yang kabarnya cukup mahal, malah balik lagi ke Indonesia. Saya sangat disayangkan sih karir seperti itu. Cuma yang mengherankan nih ternyata posisi tawarnya lebih rendah ya. Karena kan kalau posisi tawar lebih rendah ya kemungkinan mereka-mereka yang katakanlah dilirik oleh klub luar negeri dengan gaji yang tinggi di Indonesia kan ya berpikir 2 kali ya Haryan dan Bagas ya. Ya emang seperti itu sih Mas, tawarannya yang saya tahu sih emang nggak misalnya di kita dapat 1,5 M lah, mungkin di sana bisa dapat cuman 900 juta ataupun nggak nyampe 1 M. Dan Asnawi Mangkualam aja itu juga saya sih suka sih Mas sama Asnawi, emang dia tidak memikirkan uang sih Mas, memikirkan karir. Yang masih muda juga emang harus seperti itu. Buat apa juga mungkin kalau udah seumuran 30 tahun bisa balik ke Indonesia. Betul. Mungkin belajar dari pemain-pemain muda lainnya ya, yang sekarang bermain di beberapa klub ya, dari negara lain ya, Gas ya, dan Hari ya. Iya, jadi pemain-pemain yang bermain di luar negeri sekarang ini ya jadi istilahnya menggebrak inilah ya, menjadi patokan untuk nantinya agar mereka biar bisa dilirik sama klub-klub luar negeri lain juga dengan posisi tawar yang lebih tinggi. Betul. Seperti itu. Jadi kalau sekarang nominal tuh jadi faktor kesekian mungkin ya, karir nomor 1 ya. Iya, kalau yang saya tahu sih Mas, jadi tuh ada perjanjian agen sih. Saya suka sama agennya Egy sih, Sidusan Bogdanovic ini sih. Egy Witan, Pertama Arhan, mereka emang gajinya tuh lebih rendah ketimbang klub-klub di Indonesia, tapi ada perjanjian menit bermain sih. Jadi kalau setiap kayak Egy sama Witan tuh harus ada menit bermain lebih banyak, kalau enggak ya cabut ke tim lain yang dapatkan menit bermain banyak. Emang kebanyakan perjanjiannya seperti itu sih Mas. Dan terbukti juga ketika Egy sama Witan datang ke Indonesia waktu Piala AFF juga sangat bagus buat performa timnas kita sih. Agak sedikit bermain, walaupun Egy agak terlambat ya datangnya karena emang nggak dilepas sama ekspektasinya. Cuma yang jelas nggak sia-sia ya, mereka dapat banyak pengalaman ya ketika merebut di luar ya. Ya, nggak sia-sia sih. Baik, kita sampai situ dulu. Nanti kita masuk di segmen terakhir mengenai fenomena beberapa pesohor yang memiliki atau mengakuisisi beberapa klub sepak bola Indonesia. Tetap bersama kami. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share konten bolasport.com.